Menyiapkan sarapan untuk orang seisi rumah sudah merupakan rutinitas harian bagi Jiong. Sin pun beralih di mana Jiong sedang menikmati sarapan bersama suami dan kedua mertuanya. Suami Jiong yang bernama Yonsu mendadak kehilangan selera makan karena ayahnya memberi kabar kalau Minho akan tinggal sementara waktu di rumah itu. Jiong yang paham betul kalau hubungan Yonsu dan adiknya Minho tak begitu harmonis, langsung menenangkan suaminya itu di dalam kamar. Jiong pun berusaha menjadi penengah di antara konflik dua bersaudara itu. Dengan wajah kesal, Yonsu mengutarakan kalau adiknya yang sekarang berstatus pengangguran hanya akan menjadi beban di rumah itu. Untuk menetralisir emosi sang suami, Jiong pun mengingatkan kalau malam itu adalah jadwal mereka untuk memprogram buah hati. Ajakan istrinya itu tanpa pikir panjang langsung di-ACC oleh Yonsu. Dari ritual nikmat yang mereka lakukan, terlihat jelas keegoisan Yonsu yang selalu ingin dilayani oleh sang istri. Dia sama sekali tak menghiraukan kondisi Jiong yang masih belum mencapai titik kepuasan. Pagi itu, setelah melepas kepergian suaminya ke tempat kerja, Jiong langsung melanjutkan kegiatannya sebagai ibu rumah tangga. Bebersih rumah, mencuci pakaian, dan peralatan makan nampaknya sudah menjadi teman dalam menghabiskan waktu di hari-hari Jiong. Karena mendapat kabar duka dari sanak keluarga mereka yang baru saja tiada, mertua Jiong pun memutuskan untuk pulang ke kampung halaman selama beberapa hari. Sebelum berangkat, mereka menitipkan rumah pada Jiong, sekaligus mengurus keperluan Minho yang sore itu akan pulang ke rumah. Bel rumah yang berbunyi menyadarkan Jiong kalau adik iparnya telah tiba di sana. Suasana canggung pun tercipta ketika Minho sadar kalau kedua orang tuanya sedang tak ada di rumah. Namun keramahan Jiong yang berperan sebagai tuan rumah kala itu bisa sedikit melumarkan suasana. Sebelum meninggalkan Minho di kamar, Jiong berpesan jangan ragu untuk memanggilnya apabila perlu sesuatu. Sikap aneh Minho mulai terlihat saat dirinya sedang mandi dan melihat keberadaan kutang milik Jiong yang lagi direndam. Dengan penuh penghayatan, Minho menghirup aroma tubuh kakak iparnya yang masih tertinggal di benda pusaka itu. Atmosfer di rumah itu langsung memanas sepulangnya Yonsu dari tempat kerja. Sindiran pedas pria itu pada Minho membuat merah telinga siapapun yang mendengarnya. Untungnya emosi Minho tak terpancing oleh perkataan itu. Dengan sopan, Minho mengutarakan keinginannya untuk mencari kerja di daerah tempat tinggal orang tua mereka. Meskipun mendapat sambutan tak menyenangkan dari kakaknya sendiri, pada sang pacar Minho berseloroh kalau dirinya akan berusaha membetahkan diri di rumah itu. Telepon mereka mau tak mau disudahi oleh Minho yang tiba-tiba mendengar kata umpatan dari Yonsu di kamar sebelah. Betapa syoknya Minho setelah tahu Yonsu sedang memarahi istrinya di dalam kamar. Bukan hanya sekedar marah, Yonsu juga menggunakan kekerasan pada Jiong yang dirasa terlampau berani menyanggah perkataannya. Kekesalan Yonsu akan hadirnya Minho di rumah itu dilampiaskan dengan menyalahkan Jiong yang tak kunjung memberikan momongan. Minho pun tak bisa melakukan apa-apa selain hanya menatap iba pada Jiong yang terlihat murung. Karena lamunannya itu, Jiong sampai lupa mengunci pintu saat sedang mandi. Alhasil, Minho yang tiba-tiba membuka pintu kamar mandi, terkejut melihat indahnya lekukan tubuh sang kakak ipar tanpa sehelai benang pun. Semenjak kejadian itu, nampaknya Minho makin penasaran pada sosok kakak iparnya yang sangat menggoda. Lekuk tubuh Jiong terus saja mengundang decak kagum dari pria yang sedang LDRan dengan pacarnya itu. Kejadian di kamar mandi beberapa waktu lalu sepertinya dianggap hal sepele oleh Jiong. Malah hubungannya dengan Minho makin dekat, di mana suatu pagi sang adik ipar dengan senang hati menemaninya pergi ke pasar. Pada Minho, Jiong berterima kasih karena sangat sabar dalam menyikapi temperamen tinggi dari suaminya. Minho pun membeberkan kalau sejak remaja dirinya dan Yonsu memang jarang akur karena kepribadian mereka yang sangat bertolak belakang. Dia juga sadar keberadaannya di rumah itu hanya sebagai benalu yang tak punya kontribusi apa-apa dalam keluarga. Di tengah percakapannya dengan Minho, Jiong terkejut karena sang adik ipar tiba-tiba ditampol oleh seorang gadis. Ternyata gadis muda yang bernama Suzy tak lain dan tak bukan adalah kekasih dari Minho. Suzy yang akhirnya tahu kalau Jiong adalah istri dari kakak Minho, sontak saja langsung meminta maaf karena sudah menuduhnya sebagai selingkuhan Minho. Karena sudah lama tak bertemu, Minho dan pacarnya langsung mojok berdua di kamar.
Kerinduan terpancar jelas dari mata Suzy yang berniat meminta jatah bermesraan pada Minho. Jiong yang berniat mengantarkan suguhan untuk tamu dibuat salah tingkah karena memergoki sang adik ipar sedang asik ngerujak bibir bersama Suzy. Melihat respon negatif dari Yeonsu terhadap dirinya dan Minho, Suzy langsung bisa menyimpulkan kalau sebenarnya keberadaan Minho di rumah itu tak begitu diharapkan. Suzy pun membujuk Minho untuk pulang ke kota dan tinggal bersamanya. Dengan berat hati, Minho menolak tawaran itu dan beralasan tak ingin menyinggung hati kedua orang tuanya yang sebentar lagi pulang dari kampung halaman. Jiong kembali menjadi bahan pelampiasan rasa kesal Yeonsu yang kali ini marah karena kedatangan Suzy. Suaminya berujar kalau sesekali dia ingin menikmati rasanya punya rumah sendiri mumpung orang tuanya sedang tak ada di rumah. Minho yang baru saja mengantar kepulangan Suzy langsung melongo karena basa-basinya direspon ketus oleh Yeonsu yang ingin keluar rumah. Melihat Jiong yang sedang menangis di ruang tengah, Minho mendekat dan berusaha menenangkan kakak iparnya itu dengan sebuah pelukan hangat. Layaknya peribahasa memancing di air keruh, Jiong yang tak protes akan sikap agresifnya membuat Minho nekat untuk mengecup bibir istri kakaknya itu. Meskipun sempat terbuai, Jiong yang sadar kalau perbuatannya itu salah langsung menjauh dari Minho. Penolakan dari Jiong tak membuat goyah tekad Minho untuk terus memepet sang kakak ipar. Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Minho langsung nyelonong masuk ke dalam kamar Jiong. Jiong yang baru saja mengatur napasnya yang tersengal harus pasrah oleh sergapan buas adik suaminya itu. Aksi Minho yang nyaris menodai Jiong harus terhenti karena mendengar suara orang tuanya di luar kamar. Meskipun sempat berontak saat diperlakukan tak senonoh oleh Minho, Jiong malah berusaha merahasiakan semua itu dari mertuanya. Dia pun menambahkan kalau Yeonsu dan Minho sedang keluar rumah ketika sang mertua menanyakan keberadaan dua anak lelakinya. Pagi itu, sebelum berangkat ke sebuah wawancara kerja, Minho memberikan secari kertas pada Jiong. Saat sedang sendirian, Jiong membaca pesan tersebut yang berisi permintaan maaf atas perilaku lancangnya kemarin malam. Suaminya yang tak kunjung pulang ke rumah sejak mampirnya Suzy membuat Jiong rindu akan kegiatan mantap-mantap mereka menjelang tidur. Hasrat itu pula yang akhirnya menjadi alasan kenapa Jiong tak lagi berontak saat Minho menariknya ke kamar mandi. Di dalam sana mereka mencurahkan semua hasrat terpendam yang tak bisa disalurkan pada pasangan masing-masing. Kejadian barusan menjadi awal perselingkuhan Minho dan Jiong di rumah itu. Bagaikan candu yang terus saja memaksa untuk dipenuhi, mereka ketagihan melakukan ritual nikmat setiap ada kesempatan. Konflik yang terjadi pada Yeonsu dan Minho pun akhirnya tercium oleh kedua orang tuanya. Dengan mengajak Minho dan Jiong untuk berunding, pasangan suami istri yang sudah berusia senja itu berusaha mencari sebuah solusi. Keputusan mereka untuk pindah ke kota bersama Minho dan menitipkan rumah itu pada Yeonsu dan Jiong menjadi cara untuk menghindari perselisihan. Atas bujukan sang istri, akhirnya Yeonsu bersedia pulang ke rumah. Mendengar rencana orang tuanya yang akan pindah ke kota bersama Minho, Yeonsu pun jadi tak enak hati. Jiong menyarankan pada Yeonsu untuk berbaikan dengan Minho sebelum adiknya itu pergi. Minum-minum pun dijadikan Yeonsu sebagai kesempatan untuk meminta maaf pada Minho. Dengan berlapang dada, adiknya itu terlihat tulus memberikan maaf. Bahkan dia sendiri tak sungkan meminta maaf kalau ada kesalahan. Yeonsu beralasan kalau dirinya stres karena tak kunjung memiliki buah hati padahal telah lama menikah. Karena terlalu banyak minum, Yeonsu pun tertidur pulas di sofa. Ironisnya, Minho dan Jiong yang masih terjaga nekat mantap-mantap di samping pria itu. Memang ada kalanya dalam diri manusia muncul naluri untuk memacu adrenalin. Pagi itu dengan raut wajah sedih, Jiong melepas kepergian Minho ke kota. Hubungan Minho dan Yeonsu yang kini telah akur membuat mereka ngobrol lepas selumerahnya kakak beradik. Minho langsung berasumsi kalau Jiong sedang hamil ketika melihat kakak iparnya yang tiba-tiba merasa mual dan ingin muntah. Tentu saja pertanda itu membuat Yeonsu kegirangan dan segera mengajak Jiong ke dokter. Film ini pun ditutup dengan perasaan Minho yang campur aduk karena tahu betul siapa ayah dari anak yang ada di dalam perut kakak iparnya itu.
Meskipun berlabel dewasa, paling nggak kita bisa sedikit mengambil pelajaran dari film ini, di mana kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga tidak semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya keturunan. Yeonsu sebagai suami harusnya berinisiatif untuk mengecek kesehatannya dan sang istri agar bisa mendapatkan buah hati. Namun semua terlambat karena Jiyoung sudah terlanjur berselingkuh dan sekarang hamil anak Minho. Sekian alur cerita film Nice Sister-in-Law 2016. Semoga terhibur dan bahagia selalu.